Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat BN pada hari ini Jumat 22 Maret 2024. Ada beberapa hal menarik dari pidato Capres terpilih menurut pengumuman KPU Prabowo Subianto pada acara berbuka puasa bersama di markas PAN kemarin sore. Pada kesempatan itu Prabowo Subianto berpidato cukup panjang. Di sepanjang pidato Prabowo Subianto nyaris tak henti disambut tepuk tangan dan gelak tawa para hadirin yang menghadiri acara berbuka puasa bersama itu. Antara lain hal-hal menarik dari pidato Prabowo Subianto ini. Kalau di saat baik, di saat senang, kawan banyak sekali. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Yang repot nongol, bawa daftar titipan lagi. Ya, jadi ya saya dikatakan Pak Jokowi mengatakan, ya Mas Bowo, ya itulah nanti Mas Bowo siap-siap aja. Apalagi masa pengalihan ini kan cukup lama, 7 bulan. Tiap hari ada yang minta ketemu, ujungnya juga Menarik sekali penggalan pidato yang disampaikan Prabowo Subianto ini. Dengan ini Prabowo Subianto telah punya komitmen untuk menutup pintu bagi orang-orang partai-partai yang pada Pilpres 2024 ini tidak mendukung Prabowo Subianto Gibran untuk masuk ke koalisinya nanti. Ini tentu baik untuk demokrasi ke depan. Kalaulah pada perjalanan 5 tahun ke depan kepemimpinan bangsa Indonesia ini, Presiden punya komitmen untuk tidak merangkul-rangkul partai untuk bergabung dengannya. Bahkan menutup pintu bagi partai manapun yang pada Pilpres 2024 berseberangan dengannya. Ini sangat baik untuk menjaga keseimbangan nanti antara kekuatan yang ada pada kekuasaan dengan yang ada pada pihak oposisi. Sebab kalau kita perhatikan sekarang ini, dengan tidak masuknya P3 ke Senayan karena tidak memenuhi persyaratan 4%, maka sekarang ini partai ada 8 yang ada di Senayan. Dari 8 partai ini tampaknya telah terbagi 2. 4 partai tidak mendukung Prabowo Gibran, yakni PDIP, Partai Nasdem,
PKB, dan PKS. Sedangkan 4 partai lagi yang mendukung Prabowo Gibran, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Jadi dari sisi jumlah partai sudah seimbang. Tinggal lagi nanti dari sisi jumlah kursi. Tapi ada keseimbangan kalau begini. Tidak seperti pada kabinet yang sedang berkuasa sekarang. Yang tidak seimbang antara partai yang berada di kelompok oposisi dengan yang berada di kelompok penguasa. Ini akibatnya apa? Karena di tengah jalan partai-partai ini suka menyeberang. Tentu ujung-ujungnya untuk kekuasaan. Termasuk Prabowo dan partainya sendiri yang menyeberang. Kalau mencari alasan di dunia politik, tidak akan habis-habisnya alasan. Ada saja alasan. Yang diharapkan oleh rakyat, tentu tidak lagi ada alasan nanti bagi Prabowo untuk menerima partai manapun dan tokoh manapun yang tidak mendukungnya pada Pilpres 2024 ini. Sekarang mari kita saksikan lagi penggalan pidato Prabowo berikutnya. Ingin mencari kekuasaan hanya untuk kekuasaan, lebih-lebih mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok. Ini ujungnya tidak baik. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan yang lebih besar dari dirinya dan keluarganya. Itu pemimpin yang berhasil. Ini lagi-lagi sebuah penggalan pidato yang disampaikan oleh Prabowo yang sangat menarik dalam kesempatan ini. Menurut Prabowo, pemimpin yang berhasil itu yang mendahulukan kepentingan lebih besar dibandingkan kepentingan keluarga. Yang dihebohkan oleh publik pada pemilu 2024 ini adalah ketika Presiden Joko Widodo terlihat oleh publik lebih mendahulukan kepentingan keluarganya dalam pemilu 2024 ini. Terutama sekali pada Pilpres di samping Pileg pemilu legislatif. Bagaimana publik melihat Presiden Jokowi begitu kentara keberpihakannya kepada paslon 02 dibandingkan paslon 01 dan 03. Itu terbaca, terlihat, dan menjadi pembicaraan oleh publik. Mulai dari cawe-cawe Presiden Jokowi jauh sebelum penyelenggaraan pemilu dimulai sampai pada lahirnya putusan MK nomor 90 yang sangat heboh. Karena lahirnya putusan MK nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka, anak kandung Presiden Jokowi, yang menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 belum lagi memenuhi syarat dari sisi usia. Karena persyaratan menurut undang-undang itu minimal usia capres-cawapres 40 tahun. Sedangkan usia Gibran baru 36 tahun waktu itu. Tetapi publik melihat karena di sana ada adik iparnya Presiden Jokowi, pamannya Gibran, Ketua MK Anwar Usman, yang tentu saja dengan mudah diintervensi
oleh Presiden Jokowi, dan ini pun terbukti dari putusan MK yang memberikan sanksi pelanggaran etik berat kepada Anwar Usman, sehingga sampai Anwar Usman diberhentikan oleh putusan itu. Ini menghebohkan sekali, dan ini menunjukkan bahwa kepentingan keluarga telah didahulukan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional secara keseluruhan. Berlanjut kepada pembagian bansos yang tampak sekali Presiden Jokowi langsung yang membagikan bansos di lokasi yang ada baliho Prabowo Gibran di sana. Dan banyak lagi yang lain. Yang jadi pertanyaan kita, apakah Prabowo menyindir di sini atau bagaimana? Tentu Pak Prabowo yang paling tahu. Namun yang jelas, penggalan pidato Prabowo ini sangat menarik sekali. Sahabat BN, ini ada satu penggalan pidato Prabowo lagi yang menarik. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Penggalan pidato Prabowo yang satu ini sangat-sangat menarik sekali. Kita melihat begitu Prabowo bicara tentang hal yang satu ini, hadirin yang ada di ruang ini tampak tertawa lepas rentak. Tak terkecuali juga Gus Miftah yang hadir dalam kesempatan ini. Sambil tertawa, Gus Miftah juga dipertanyakan oleh Prabowo apa jabatannya di PAN ini. Yang disambut tawa hadirin, karena dia hadir dalam kesempatan ini. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Sahabat BN, di sini kelihatannya Prabowo masih belum move on dari acara debat yang telah demikian lama berlalu. Kita tahu beberapa hari setelah debat itu berlangsung, di mana-mana Prabowo bicara tentang itu dengan berbagai kemarahan yang diluapkannya di berbagai kesempatan kampanye di saat kampanye lalu. Kita mengira tentu itu sudah terlupakan oleh Prabowo, tetapi ternyata tidak. Sampai pada kesempatan kemarin malam, Prabowo sekali lagi masih belum move on kelihatannya dari acara debat tersebut. Melihat kepada penyampaian Prabowo dalam kesempatan ini, bisa jadi nanti kalau Prabowo memang diputuskan oleh MK nanti sebagai pemenang Pilpres 2024 ini, jangan-jangan nanti di saat Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan hari ulang tahun RI di Senayan, dia juga ulangi lagi pembicaraan tentang debat ini. Dan jangan-jangan nanti dalam pidato mengakhiri masa jabatannya 5 tahun mendatang, dia juga mengulangi menyampaikan kekesalan hatinya ini. Namun sebagai seorang politisi senior, sebagai seorang yang telah berada di level yang paling atas
pada level elit politik di Republik ini sebagai capres, apalagi nanti sebagai presiden, tentu kurang elok kalau Prabowo terus saja tidak bisa move on dari acara debat yang berlangsung dulu itu. Acara debat tersebut sama dengan acara petinju yang berlaga di atas ring. Seorang petinju yang benar-benar telah petinju senior profesional, walaupun wajahnya sampai bopeng-bopeng, berdarah-darah, kena pukul lawannya, tetapi begitu wasit menyatakan selesai pertandingan, biasanya dia berangkulan. Semua itu tidak ada lagi menjadi dendam, tidak ada lagi istilah tidak move on. Kalau petinju saja bisa begitu, kenapa kok seorang politisi yang juga tentunya seorang negarawan tidak bisa begitu? Kalau Prabowo mengatakan dia mengucapkan terima kasih kepada rival-rivalnya karena semakin dia diejek, rakyat semakin cinta kepadanya. Tentu masih bisa diperdebatkan agaknya. Apakah tidak karena bansos yang begitu mengucur deras, atau karena dugaan kecurangan pemilu yang antara lain adanya dugaan mobilisasi aparat, permainan aplikasi Sirekap milik KPU, dan lain sebagainya yang menyebabkan hasil Pilpres seperti ini. Sebab sekarang ini paslon 01 dan 03 membawa persoalan dugaan kecurangan ini ke MK. Dan juga kita tahu telah sejak lama menggema dugaan kecurangan pemilu ini untuk dibawa ke Senayan menjadi hak angket. Terlepas dari semua itu, kita tentu berharap agar bangsa ini kembali bersatu di dalam menatap masa 5 tahun ke depan. Kita tentu tidak ingin nanti gara-gara susahnya para politisi kita, para pemimpin kita untuk move on, bangsa menjadi terbelah. Yang kita inginkan bangsa ini kembali bersatu, dan 5 tahun lagi kita juga akan melakukan pesta demokrasi kembali, yang tentu saja kita inginkan jauh lebih berkualitas dari pesta demokrasi tahun 2024 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.